Baik, terima kasih banyak Pak Widodo atas sambutannya yang memberikan dorongan kepada ISPI untuk melanjutkan inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi di pabrik semen, sekaligus menunjang program pemerintah dalam menurunkan gas rumah kaca. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita akan masuk ke sesi inti. Masih dengan inovasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi industri semen di Indonesia, tema clay sebagai bahan alternatif menurunkan clinker faktor di industri semen menjadi topik webinar keempat ISPI hari ini. Penggunaan activated clay sebagai material ketiga dalam pembuatan PCC mempunyai prospek yang cukup baik karena di beberapa pabrik semen di dunia, penambahan activated clay dapat menurunkan clinker faktor hingga 50%. Di sisi lain, pembuatan activated clay membutuhkan energi yang relatif rendah, kurang dari separuh dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk pembentukan clinker. Dan dalam pembuatan activated clay, gas yang dibuang ke lingkungan adalah H2O yang tidak mencemari lingkungan. Itu sebabnya mengapa activated clay menarik untuk dikaji dan diterapkan di industri semen di Indonesia. Activated clay dapat digunakan, tapi perlu dipahami unsur apa saja yang diharapkan ada di dalamnya, berapa persentase minimal unsur tersebut, dan berapa rasio minimal agar unsur di dalam clay dapat digunakan. Hal tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada sesi kedua webinar ini oleh Tyson Group. Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, perlu dipelajari apakah clay yang dimaksud di atas tersedia di Indonesia dan berapa deposit yang tersedia. Untuk itu, pada sesi pertama, Bapak Anton Sumardianto selaku Senior Mining Engineer akan memberikan informasi terkait di mana saja deposit clay tersedia, bagaimana komposisinya, dan penjelasan lain terkait tambang clay. Sebelum presentasi pertama dimulai, perlu saya ingatkan kembali bahwa link pertanyaan dengan Google Form akan dikirimkan via WA. Silakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu cek dan silakan diisi bila ingin bertanya saat presentasi berlangsung. Link pertanyaan akan ditutup 1 menit setelah presentasi berakhir. Baik, sesi pertama dengan tema potensi sumber daya clay untuk pembuatan activated clay di Indonesia akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Anton Sumardianto. Silakan Pak Anton untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mempresentasikan materinya. Dan saatnya untuk Pak Anton menyampaikan materi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Arief atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua peserta webinar keempat ISPI. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Ini adalah data pribadi saya. Nama saya Anton Sumardianto, lahir di Bandung, 15 September tahun 1958. Kemudian tempat tinggal saya ada di Cibinong. Ini nomor telepon saya. Kemudian email saya ini antons01@yahoo.com. Saya dari kecil tinggal di Purworejo, Jawa Tengah. Sekolah mulai dari SD hingga sampai lulus SMA di Purworejo, Jawa Tengah. Kemudian tahun 76 saya lulus SMA. Kemudian saya mengikuti kuliah di Teknik Pertambangan UPN Veteran. Kemudian
begitu lulus dari UPN, saya langsung bekerja bergabung dengan PT Indosemen Tunggal Prakasa di Citerep Bogor. Ya, dari posisi mulai dari engineer, supervisor, section head, dan jabatan akhir saya adalah sebagai senior staff mining. Kemudian tahun 2013, 1 Oktober saya sudah pensiun, ya, tapi saya dikontrak oleh PT Indosemen diperpanjang selama 4 tahun. Tugas saya adalah membackup rencana pengembangan dari pabrik baru di Pati dan di Langkat, Sumatera Utara, yaitu khususnya di bidang penelitian bahan baku, pemodelan perhitungan cadangan, rencana penambangan, AMDAL, dan lain-lain. Itulah sekilas mengenai diri saya, background saya. Masuk. Baiklah, Bapak, Ibu semua, saya akan memulai presentasi saya dengan judul Potensi Sumber Daya Clay untuk Pembuatan Activated Clay di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa industri semen memberikan dampak pemanasan global akibat emisi gas CO2 yang ditimbulkan pada waktu proses pembuatan klinker. Beberapa usaha kita mencoba menambahkan cementitious material, bisa truss, fly ash, slag, dan sebagainya, dan juga batu kapur. Namun usaha ini baru mampu menurunkan clinker faktor hingga 75% saja. Banyak ahli di luar sana melakukan penelitian dan sebagainya, ternyata menemukan alternatif lain sebagai bahan cementitious material, yaitu dari clay. Clay ini ternyata penyebarannya sangat luas dibanding dengan yang sudah bahan-bahan yang sudah kita pakai sebelumnya, sehingga sekarang menjadi salah satu bahan yang memberikan harapan besar kepada industri semen. Karena bila bila clay ini dipanaskan menjadi calcined clay dan kemudian dicampurkan dengan klinker, gypsum, dan batu kapur, itu mampu menurunkan clinker faktornya hingga sampai 50%. Tentu ini selain menurunkan CO2, emisi CO2 dalam jumlah yang cukup besar, juga akan menjadikan penurunan biaya produksi yang signifikan. Materi presentasi saya akan terbagi menjadi 3 sesi. Pertama mengenai pengertian dan penggunaan clay, kemudian penelitian geologi, eksplorasi, dan penambangan clay, dan yang ketiga adalah potensi sebaran sumber daya clay di Indonesia. Baiklah, kita mulai yang pertama. Clay secara garis besar berupa bahan atau material di alam ini yang berukuran sangat halus, kurang dari 2 mikron. Clay mempunyai sifat akan plastis bila terkena sedikit air, lengket ya. Kemudian clay adalah satu bahan yang mengandung kandungan kimia silikat aluminium hidrus, Al2O3, SO2, dan H2O. Dan kadang-kadang dikotori ada unsur besi, magnesium, kalium, natrium, dan sebagainya dalam jumlah yang kecil. Ini ada salah satu ahli geologi, Pak Wentworth, itu memberikan suatu skala, bisa dilihat mulai dari ukuran besar ya, dari konglomerat lebih besar dari diameternya lebih besar dari 64 mili, kemudian hingga yang paling kecil, lebih kecil dari 4 mikron ini ya, ini yang disebut lempung. Jadi sejalan dengan pengertian yang sebelumnya, material yang sangat halus di alam ini. Kemudian clay ini bisa terbentuk karena ada batuan induk, kemudian mengalami pelapukan. Pelapukannya bisa in situ, artinya hasil pelapukannya tetap berada di tempat batuan induk tersebut. Kemudian juga yang disebut transported clay. Jadi hasil pelapukannya
sudah tertransport ke lokasi lain. Ciri-ciri dari residual clay biasanya mutunya lebih baik karena tidak tercampur oleh bahan-bahan lain seperti transported clay. Ya. Jadi transported clay biasanya ada campuran-campuran ya, dikotori selama perjalanan dari lokasi in situ-nya hingga lokasi pengendapannya biasanya ada campuran-campuran. Ini sebagai gambaran transported clay demikian, ada satu ini sebagai batuan induknya mengalami pelapukan, pecah-pecah dan sebagainya. Kemudian karena ini ada kemiringan gravitasi, tapi di sini ukurannya masih besar-besar, ini disebut gravel seperti di skala Weinberg tadi. Kemudian terus dia akan menuruni suatu kemiringan, mungkin terbawa air, angin atau es, terus terbawa, dan dalam perjalanannya dia juga material ini saling beradu dan sebagainya, akan makin kecil hingga ujungnya di sini adalah clay. Nah, ini beberapa perbandingan antara yang masih dekat dengan sumbernya dengan yang sudah jauh. Ukuran butirnya kalau yang masih dekat dengan sumbernya besar. Kemudian yang sudah sangat jauh, ini butirnya sangat halus, sangat kecil. Bentuk dari butirannya kalau masih dekat itu biasanya menyudut, ya. Sedangkan yang sudah jauh, butirannya menjadi bulat-bulat kecil. Ya. Kemudian sorting itu keseragaman ukuran butir. Kalau masih dekat, ada yang besar, ada yang lebih kecil, dan sebagainya. Ini kurang seragam, atau disebut sebagai poorly. Jadi tingkat sorting yang masih jelek. Sedangkan di sini ukurannya sudah seragam semua, semuanya halus, sehingga disebut sebagai well sorted. Yang dekat dengan sumbernya biasanya masih kaya akan mineral mafic atau singkatan dari magnesium dan ferro, Mg dan Fe-nya masih tinggi, juga feldspar-nya. Kemudian kalau sudah sangat jauh, terutama clay-nya, kemudian ada kadang-kadang pengotoran dari quartz. Mineral clay itu ratusan jumlahnya, tapi yang sangat terkenal adalah keempat ini, atau terutama adalah dua teratas ini. Yang pertama kaulinit, ya. Ini disebut juga struktur 1:1. Ini terdiri dari satu lembaran silika tetrahedra dengan satu lembaran aluminium oktahedra. Nanti bisa kita lihat gambar sebentar. Kemudian non-morillonit disebut juga struktur susunan 2:1, dibentuk oleh dua lembaran silika tetrahedra dan satu lembaran oktahedra. Ilit hampir sama dengan non-morillonit, ya. Sedangkan haloisit ini hampir sama persis dengan kaulinit, hanya berbeda di kandungan air. Ini yang tadi disebut sebagai struktur 1:1, satu aluminium oktahedra dan satu lembar tetrahedra. Satu-satu. Ya. Satu. Sementara kalau non-morillonit atau penyusun bentonit tadi disebut 21 adalah satu lembar aluminium oktahedra dilapisin oleh dua lembar silika tetrahedra. Demikian terus. Itu satu perbedaan yang sangat signifikan dari kedua. Nah, ini kenampakan dari kaulinit. Yang murni ini berwarna putih umumnya. Kemudian ini bentonit. Cuma kalau umumnya di alam ya lebih banyak pengotornya juga, atau ini kadang-kadang berwarna coklat atau keabu-abuan. Demikian juga bentonit. Bahkan saya pernah menemukan bentonit yang warnanya abu-abu tua. Kemudian kegunaan clay sebagai bahan keramik, ini umumnya kaulinit atau malah kaulin murni. Ya, kaulin ini dari istilah dari Cina, katanya memang di sana pembuatan keramik kelas 1 adalah dari sana. Itu utamanya adalah kaulinit. Kemudian juga sebagai lumpur pemboran, ini dari jenis non-morillonit, bentonit, dengan
yang kaya unsur natriumnya. Kemudian sebagai penjernih minyak, bisa minyak kelapa, minyak sawit, dan sebagainya, yang tadinya warnanya keruh, bila dicampur dengan pupuk bentonit, yang unsur kimia utamanya Ca, maka setelah disaring akan menjadi jernih. Kemudian bentonit murni juga dipakai sebagai filler kertas, jadi kertas itu berwarna putih, bisa kita tulisin dengan pensil maupun dengan tinta dan sebagainya, itu karena unsur bentonit. Jadi sebagai filler maupun sebagai pelapis coating permukaan dari kertas. Kemudian bahan utama dari cat, utamanya adalah bentonit, kemudian dikasih pewarna dan sebagainya. Dan yang kita kenal selama ini adalah clay sebagai bahan tambahan di industri semen. Biasanya berkisar antara 12-18%, tergantung kandungan kimianya. Juga untuk kaolin digunakan juga, Indosemen juga menggunakan clay untuk jenisnya kaolin untuk semen putih. Kemudian kita mulai menginjak bagaimana clay sebagai activated clay, digunakan sebagai activated clay. Ini memang kalau di luar negeri sudah mulai banyak, ya, di Afrika Selatan dan sebagainya, sudah dalam skala industri dan sebagainya. Nah ini memang kegunaannya activated clay ini, clay dipanaskan menjadi activated clay, dia akan mempunyai sifat pozzolanik yang tinggi, sehingga bisa dipakai sebagai supplementary cementitious material yang akan berfungsi untuk mengurangi clinker factor. Dalam hal ini salah satu perusahaan yang sudah melaksanakan hingga tahap industri adalah ThyssenKrupp. Reaksi kimia dalam pembuatan activated clay adalah seperti ini. Jadi clay ini adalah clay yang mengandung kaolinit, mineral kaolinit, kemudian dipanaskan hingga menjadi metakaolin. Plus ini dua O yang terlepas dari itu air mineral yang sudah terlepas dari metakaolin ini. Ini salah satu ahli menyatakan bahwa antara suhu 450 derajat hingga 700 derajat. Tapi penelitian lain umumnya sekitar 700 hingga sampai 800 derajat. Cuma yang penting jangan dipanaskan hingga melebihi 950 derajat dan sebagainya, karena activated clay tersebut akan mengkristal kembali menjadi mulit dan juga terakhir akan menjadi kristobalit bila dipanaskan lebih dari 1200 derajat Celcius. Dan ini sudah tidak punya pozzolanic activity lagi, tidak punya sifat pozzolanic activity lagi. Maka harus diperhatikan mengenai suhunya. Nah, bagaimana clay yang memenuhi syarat untuk pembuatan activated clay? Ternyata bahan ini sangat banyak tersebar. Saya sudah melihat penyebaran di Indonesia sangat luas, dan juga misalnya toh di dekat kita belum ada yang memenuhi, karena tadi ada syarat minimal kandungan mineral kaulinnya, itu juga dari endapan-endapan kaolin yang low grade maupun dari overburden endapan kaolin, bahkan dari residu pori agregat, ya, dari tambang-tambang andesit dan sebagainya, itu masih di sekitarnya masih memungkinkan untuk ditemukan activated clay yang bisa dipakai untuk supplementary cementitious material. Jadi sebagai peluang itu penyebarannya sangat banyak. Cuma kalau di Indonesia khususnya penelitian dari clay menjadi activated clay ini masih sangat terbatas. Itulah tantangan bagi kita semua. Menginjak ke sesi kedua mengenai penelitian geologi dan penambangan, saya berharap dalam penelitian geologi kita bisa menuju agar sumber daya
clay tersebut menjadi klasifikasinya menjadi cadangan yang terbukti atau proven. Ya. Dan ini memerlukan suatu penelitian mulai dari penelitian geologi awal, prospeksi, penelitian geologi awal, kemudian penelitian geologi detail, hingga pemboran inti, sehingga sumber daya itu bisa benar-benar sudah bisa diklasifikasikan sebagai sumber daya yang terukur. Nah, kemudian dilakukan studi, rencana penambangan, evaluasi penambangan, kemudian kita kaji kelayakan ekonomi, kelayakan sosial, lingkungan, dan sebagainya. Nah, kalau semuanya layak, inilah yang disebut sebagai sumber daya tadi sudah bisa disebut sebagai cadangan terbukti. Itulah yang kita harapkan, apalagi kalau kita mengundang investor, tentu mereka akan meminta cadangannya adalah cadangan terbukti. Kemudian langkah-langkah secara singkat yang tadi sudah saya sampaikan adalah mulai dari prospecting, eksplorasi, hingga perencanaan, kemudian hingga penambangan yang rutin sehari-hari. Prospecting intinya adalah kita tinjau ke lapangan, melakukan studi awal, penelitian geologi awal, kemudian kita juga ngambil sampel permukaan. Nah, bila sampel-sampel ini setelah dibawa pulang, kemudian di dalam laboratorium kita analisis, ternyata memberikan hal yang positif, artinya memenuhi sesuai yang kita harapkan, kita bisa lanjutkan dengan studi geologi detail. Kemudian juga dilakukan core drilling dan sampling. Setelah itu hasilnya semua dianalisis, kita memang sekarang saat ini saya kira kita harus memerlukan suatu software untuk membantu kita dalam melakukan analisis hasil eksplorasi detail dan pemboran inti. Kita harus menyiapkan suatu block modeling. Block modeling itu prinsipnya adalah dari hasil kualitas tadi, kemudian diolah menjadi blok-blok kecil yang berisi informasi mengenai kualitas dan semua data yang kita masukkan bisa kita tampilkan kembali. Sehingga penyebaran kualitas secara horizontal maupun vertikal bisa kita ketahui dengan baik. Ini contohnya adalah penelitian geologi detail ya. Ini adalah pemetaan permukaan dan bawah permukaan yang rinci mengenai clay, penyebaran atau penyebaran clay ya maksudnya ya, kemudian jurus dan kemiringan, arah dan kemiringan lapisan clay-nya, dan juga struktur-struktur yang ada di lokasi penelitian. Ini contohnya kita sudah mengukur satu arah dan kemiringan jurus, kemudian ini contoh dari sampel clay kita ambil untuk kita bawa ke laboratorium. Kemudian ini adalah contoh peta geologi. Ada warna biru, kuning, dan hijau. Yang biru ini batu kapur, penyebaran batu kapur. Kuning ini sebetulnya clay, tapi kebetulan ukuran butirnya agak sedikit lebih besar dikit, kemudian didetailkan oleh konsultan kita. Kemudian ini adalah clay murni, artinya yang butirannya sangat halus. Ini bisa penyebaran bahannya bisa terpetakan dengan itu. Kemudian pemboran inti, yaitu utamanya adalah untuk memperoleh data clay bawah permukaan topografi, bisa kualitas, mineralogi, sifat fisik, dan sebagainya. Ini alatnya, alat bornya, ini termasuk kecil. Ini bisa knockdown, jadi mesinnya bisa dilepas, kemudian dipanggul oleh 2 orang. Dan yang sangat penting adalah mata bornya. Dalam pemboran itu kita harus menggunakan diamond bit. Ya. Ini tengahnya berlubang, terus ya berlubang kemudian ya. Ini semacam ini yang penting. Ini ada butiran-butiran dari diamond. Kemudian ini diletakkan di paling bawah dari rangkaian bor. Kemudian di atasnya ada core barrel. Core barrel itu untuk menangkap core atau sampel yang kita tangkap ini. Kita dari hasil pemboran akan kita peroleh sampel yang berupa silinder memanjang. Nah, ini ditangkap oleh core barrel. Nah, setelah core barrel ini terisi penuh, kemudian diangkat ke atas, kemudian ditaruh, ditata di dalam satu core box namanya,
biasanya terdiri dari 5 kompartemen, panjangnya 1 meter. Jadi satu core box ini terdiri dari 5 meter core sampelnya. Kemudian ini harus ada full ID-nya, nomor lubangnya berapa, kemudian dari meter ke berapa sampai berapa. Untuk selanjutnya ini di setiap 2 meter atau kurang, kalau ada perubahan sifat secara geologis, ada perubahan sifat fisik, ukuran butir, warna dan sebagainya, itu diambil sampel lagi. Tapi biasanya kalau dianggap sama oleh geologis, ini maksimum 2 meter diambil 1 sampel. Ya, biasanya dibelah, kemudian dijadikan 1 sampel yang mewakili. Core ini dibelah. Separuh lagi disimpan sebagai arsip. Kemudian hasil analisis berupa kadar kimia dan sebagainya bisa kemudian kita masukkan di dalam komputer menggunakan software. Ini sebagai contoh menggunakan AutoPlan dan QMO dari Jerman ini. Kemudian dia bisa kita setelah masuk dalam database-nya bisa kita lihat dalam 3 dimensi maupun 2 dimensi. Kemudian kita evaluasi batu clay atau clay ini memang sebagai batuan sedimen biasanya ada lapis-lapis. Kemudian kita lakukan pembatasan ya antar lapisan yang berbeda kualitasnya, mungkin yang di bawahnya lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian yang dibatasin ya, antar perbedaan kualitas tersebut. Kemudian barulah dilakukan pengolahan block modeling, yaitu interpolasi antar titik-titik bor dengan menggunakan rumus matematika yang sudah ada di dalam software, kemudian akan jadilah blok model. Ya. Perbedaan warna ini menunjukkan perbedaan kualitas. Ini adalah salah satu contoh blok model. Ada yang warna hijau muda di sini karena diklasifikasikan hijau muda itu yang lebih tinggi kadar silikanya, maka ini yang lebih tinggi kadar silikanya. Ini lebih tergantung dari setting di dalam software tersebut. Kemudian untuk penambangan clay, tadi dari blok model tadi kita bikin rencana penambangan. Intinya adalah urut-urutan penambangan dari blok mana dicampur dengan blok mana. Karena rutinnya adalah kegiatan penambangan adalah mixing. Ini di dalam perencanaan Polri utamanya adalah mixing, urut-urutan penambangan. Kemudian ini sudah kegiatan lapangan, pembersihan tanaman penutup, pengupasan tanah pucuk. Tanah pucuk ini saat ini harus secara berdasarkan regulasi memang harus disisihkan untuk nanti dikembalikan lagi pada waktu melakukan reklamasi. Kemudian kita mulai pelepasan batuan induk. Kalau yang cukup lunak hingga keras, barangkali cukup penggalian dengan ekskavator dibantu bulldozer. Tapi kalau yang sangat keras, memungkinkan perlu pemboran peledakan. Kemudian dimuat setelah dilepas dari batuan induknya, dimuat ke truk menggunakan alat muat. Ya, kemudian pengecilan ukuran, tracing, kemudian pengiriman ke pabrik. Jadi secara singkat ini cukup lunak, cukup menggunakan ekskavator. Kemudian di sini keras hingga sangat keras, yang masih keras saja bisa dibantu bulldozer dengan menggunakan blade atau dengan garunya atau ini ya, bagian belakang ada garu atau dengan pemboran peledakan. Kemudian dimuat ke truk, bawa ke crusher untuk dihancurkan. Kemudian baru dikirim ke pabrik sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Kemudian menginjak sesi yang ketiga, ini potensi sebaran sumber daya clay di Indonesia. Saya dulu pada waktu ditugaskan melakukan penelitian, awalnya saya menggunakan buku-buku ini, dibantu buku-buku ini terbitan dari ESDM, Badan Geologi, dan juga terbitan dari Universitas Gadjah Mada Press. Kita clay berada di dalam referensi bahan galian industri. Nah, di dalam buku-buku ini terdapat lokasi penyebaran lokasi sumber daya clay, bahkan bukan hanya clay ya, maksud saya seluruh mineral industri ada di sana. Ini sebagai contoh, ini dari buku bahan galian industri yang terbitan
pusat pengembangan teknologi mineral. Di sini contohnya adalah sebaran kaolin. Ini di peta di Sumatera misalnya ya, ini adalah potensi yang diarsir hitam atau yang berwarna hitam. Kalimantan juga, di Pulau Jawa kelihatannya di sisi utara, kemudian plus beberapa titik. Sulawesi, kemudian di sini Irian dan sebagainya. Ini adalah potensi sebaran kaolin berdasarkan hasil penelitian Pusat Pengembangan Teknologi Mineral. Kemudian untuk buku bahan galian industri di Indonesia yang terbitan ESDM tahun 2006, terutama berisi tabel-tabel, ratusan tabel berisi mengenai sebaran mineral industri. Di sini mengenai lokasinya di mana, kemudian bahkan sudah ada data awal perkiraan cadangan, perkiraan sumber dayanya di sini. Nah, di sini mineral lempung juga terdiri dari puluhan lembar tabel ini. Kemudian yang ini dari terbitan dari Gajah Mada University Press, karangan Bapak Sukandar Rumidi. Ini hanya berupa kalimat saja, ini contoh-contohnya, misalnya di Aceh dan seluruh Indonesia. Saya ambil hanya satu lembar saja sebagai contoh. Tapi kalau Bapak Ibu semua ingin mendalami, di dalam buku tersebut sangat banyak informasinya. Nah, kemudian untuk tahun 2017, ESDM telah meresmikan One Map Indonesia. Ya, ini alamatnya untuk bisa kita buka file peta tersebut, atau kita tulis saja di Google ESDM One Map, itu akan muncul. Nah, di sini sebaran, bukan hanya sebaran mineral, tapi ada batu bara, ada tenaga listrik, ada potensi-potensi yang lain dan sebagainya. Ya, ini dapat dicari di dalam peta ini. Nah, khusus untuk yang mineral industri dalam hal ini clay, itu kita bisa lihat. Ya, yang pertama nanti pada waktu pertama kali muncul adalah peta ini di dalam One Map yang mineral industri. Cuma yang harus diperhatikan adalah karena pada waktu dibuka ini masih ada juga di dalam peta tersebut informasi mengenai minyak dan gas dan sebagainya, sehingga peta ini sangat kuat sekali, ya, penuh dengan informasi. Yaitu harus kita cari centangnya, kita hapus. Kemudian kita cari di dalam golongan yang mineral dan batu bara, maka akan muncul ini adalah mark atau tanda-tanda ini, di mana kalau kita mau mencari lempung, ini tanda setengah lingkaran warna hijau. Ini adalah untuk lempung. Ada juga kaolin dan mineral industri yang lain. Bisa kita cari. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ya akan sangat sulit melihatnya. Maka kita perlu zooming. Kita zoom daerah yang kita kehendaki. Sebagai contoh, ini di Pulau Jawa. Memang kalau kita lihat tadi yang warna untuk tanda warna lempung, ya simbol lempung, ini di Jawa Barat tidak terlalu banyak, tapi di Jawa Tengah, Jawa Timur cukup banyak. Kemudian kita zoom lagi kalau kita ingin lihat di Jawa Barat, ya ini di Jawa Barat ini, ya ada di daerah Banten, daerah ya masuk Banten. Kemudian ini di daerah Bogor, Bogor. Ya. Nah, ini bisa kita klik informasi di dalam tadi yang ada tanda hijau untuk clay ini, bisa kita klik. Cuma kliknya harus benar-benar tepat di tandanya, sehingga akan muncul informasi mengenai clay yang berada di lokasi tersebut. Jadi kalau di dalam peta aslinya kita bisa kita turunkan, sehingga di bawah ini informasi lain, lokasi tepatnya dan sebagainya itu bisa terlihat, atau siapa misalnya ada iup dan sebagainya akan terlihat. Nah, sebagai contoh ini untuk daerah Citerep, khususnya di daerah Hambalang. Ya. Di sini terdapat satu iup operasi produksi dari salah satu pabrik semen yang berada di daerah Citerep
sana. Informasinya di sini. Nah, cuma informasi ini masih berupa informasi titik. Kalau kita ingin mengetahui berapa luasnya, perkiraan luasnya sumber daya clay tersebut, kita terpaksa harus melihat peta geologi daerah ini. Nah, ini sebagai contoh, peta geologi daerah Citerup dan Bogor. Ini daerah yang tadi saya klik tadi. Ini adalah clay, sebaran clay. Kemudian yang warna biru ini adalah sebaran batu kapur. Ini kita ambil dari peta geologi lembar Jakarta dan juga peta geologi lembar Bogor. Ini kita satukan. Ini batu kapur ini ditambang oleh 2 pabrik semen di daerah Citerup sana. Kemudian yang tadi IUP seluas 2.340 hektar lebih tadi adalah di tempatnya di sini. Di daerah yang warnanya hijau. Ini formasi Jatiluhur, ini memang formasi yang menyediakan batu lempung dan sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat cukup luas sekali. Sebagai contoh, batu kapur ini luasnya lebih dari 6.000 hektar. Saya kira yang warna hijau ini bisa lebih dari 10.000 hektar. Jadi penyebaran deposit clay bisa kita lihat di peta geologi setempat, ya, sesuai dengan yang kita klik di OneMap di SDM. Contoh lain di Jawa Timur, ya, ini ada daerah Tuban, ya, sebagainya. Kalau semen Rembang di sini, nah, di sini bisa kita lihat ini ada juga clay. Di sini banyak juga penyebaran clay. Ya, ini sebagai contoh, ini yang di desa Kradenan, Gunung Pegat, Radenan. Ini ada deposit clay, kualitasnya seperti ini. Kemudian saat ini dipakai sebagai bahan keramik. Nah, kalau di bahan mapnya kita bisa melihat ke bawah lagi informasi yang kita inginkan bisa nambah lagi. Nah, kemudian sebarannya bagaimana? Nah, ternyata sebaran ini berada di peta geologi lembar Tuban, yaitu dari formasi Kujung. Ini adalah mengenai batu lempung. Kalau yang biru ini formasi Paciran, batu kamping. Tadi formasi Kujung ini ternyata cukup luas, terus hingga di selatan kota Tuban. Ini yang mempunyai potensi untuk diteliti sebagai educated field. Kemudian di Sumatera ini juga cukup banyak. Cuma kita coba lihat ini Sumatera Selatan, ya. Ini misalnya ini di daerah Ogan Komering, ini Ogan Komering Hulu, ini Ogan Komering Hilir, kemudian ini sudah masuk Umbilin. Ini terdapat banyak sekali sebaran clay di sini. Kemudian kalau kita lihat yang di Ogan Komering Hulu, ya, ini contohnya clay, penggunaannya dan sebagainya. Dan kelihatannya ini sangat dekat dengan salah satu pabrik semen di sana, di daerah Batu Raja, tepatnya. Kemudian ini penunjang dari sebaran clay-nya, batu clay-nya. Di sini ada 3 formasi, yaitu yang warna hijau muda, formasi air penakat, ini juga batu lempung, potensi batu lempung. Kemudian formasi Gumai, Serpeh, lempung juga, ini yang hijau muda, ya, lebih muda, hijau agak warna kekuningan. Kemudian di sini juga ada lagi formasi Muara Enim, karena dia ke utara tadi, sebaran clay di Muara Enim berasal dari formasi ini, yang warnanya biru muda. Sedangkan biru-biru ini adalah sebaran batu kapur. Jadi di Kalimantan maupun di Sulawesi, di Kalimantan Selatan maupun Timur cukup banyak. Sedangkan di Sulawesi Selatan ini tidak terlalu banyak di sisi baratnya, tapi di sisi timur banyak. Cuma yang agak sayang di Sulawesi Utara itu sangat sedikit. Ini contohnya di dekat tadi, dekat semen Tonasa, ada beberapa titik, ya. Titik, ya. Nah, bisa diklik.
Nah, ini sebagai contohnya, ini potensinya sudah ada, kemudian ternyata ini sudah dimanfaatkan oleh semen tonase. Ya, tapi di tempat-tempat lain, ya, sayangnya agak jauh di sini, itu baru ditemukan lagi. Kemudian untuk di Irian tadi sesuai dengan peta penyebaran kaolin dan sebagainya dari SDM tadi, memang yang sangat banyak menunjukkan potensi di Irian Barat, di Papua, sisi selatan. Sementara di sisi barat utara ini hanya di dekat Manokwari, ini ada 2 potensi. Kalau nggak salah, 1 potensi sudah ditambang oleh semen Manokwari. Sebagai penutup ya, bahwa potensi sumber daya clay di Indonesia tersebar sangat besar. Tentu harapan kami ini bisa dikembangkan, bisa diteliti lebih lanjut untuk dimanfaatkan sebagai activated clay. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah bagi rekan-rekan semua di pabrik semen di seluruh Indonesia, ya coba kita teliti sumber daya clay atau cadangan clay yang berada di dalam iup operasi produksi kita. Kita lakukan penelitian, selama ini memang clay ini sudah diteliti, cuma terutama baru kandungan kimianya saja. Barangkali sudah diolah menjadi block modeling sebagai panduan dalam kita bikin urutan penambangan dan sebagainya. Tapi baru terbatas sebagai kandungan kimianya saja. Nah, ke depan kita berharap agar mari kita sama-sama teliti mineraloginya. Kalau ternyata mengandung 40% mineral kaolin, itu insya Allah sudah bisa dipakai sebagai activated clay. Ya. Jadi kalau ternyata di dalam uji laboratorium tadi, selain komposisi kimianya, mineraloginya, dan sebagainya, kalau mineraloginya menggambarkan ada 40% minimal, itu sudah bisa dipakai sebagai bahan activated clay. Bahkan di penelitian dari ThyssenKrupp bisa lebih rendah lagi. Nanti silakan ditanya lebih detail ke ThyssenKrupp, karena beliau bahkan sampai 20% itu sudah bisa memenuhi untuk dipakai sebagai activated clay. Tentu ada syarat-syarat lain ya. Berapa total kandungan SiO2 tambah Al2O3 plus Fe2O3, biasanya itu 70% minimal. Kemudian perbandingan antara alumina dibanding silika itu berapa, itu ada syaratnya. Nah, semoga di dalam iup kita sudah memenuhi syarat. Dan kalau memenuhi syarat, ya kita harus evaluasi lagi apakah total resource, total sumber daya atau total cadangan clay kita masih mencukupi untuk jangka panjang atau tidak. Karena selain untuk bahan baku tambahan semen, juga nanti dipakai untuk activated clay. Nah, kalau nggak cukup, ya kita harus evaluasi kemungkinan untuk memperluas iup operasi produksi kita. Atau kalau kebetulan di dalam iup operasi produksi kita sumber daya atau cadangan clay-nya tidak memenuhi syarat untuk dipakai sebagai activated clay, ya terpaksa kita harus mencari sumber daya clay lain yang lokasinya tentunya masih ekonomis. Bapak Ibu, saya kira presentasi saya cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan maupun kesalahan-kesalahan, dan atas nanti pertanyaan-pertanyaan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Anton atas presentasi yang sangat menarik dan menurut saya cukup detail. Kami berharap peserta webinar mendapatkan gambaran yang cukup jelas tentang clay yang tersedia di Indonesia dan peluangnya untuk menjadi activated clay. Untuk Pak Anton silakan tetap di tempat. Sementara panitia akan mengumpulkan pertanyaan dari peserta webinar ini
Dan sambil mengumpulkan pertanyaan dari peserta, panitia akan memutarkan video terkait lesson group. Silakan. Baik, panitia sudah berhasil mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan, cukup banyak pertanyaan, dan
karena terbatasnya waktu, kita pilih 10 pertanyaan yang mewakili pertanyaan yang lain. Dan ini akan dijawab oleh Pak Anton. Tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan lain tetap akan kita jawab. Bersama dengan pertanyaan ini juga akan kita jawab tertulis. Dan nanti semua jawaban dari pertanyaan para peserta akan kami kirimkan melalui email dan juga WA. Jadi demikian kira-kira nanti cara menjawab pertanyaannya. Silakan Pak Anton untuk menjawab 10 pertanyaan yang sudah tersaji di dalam screen. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu peserta webinar. Yang pertama dari Anggi Permana. Mohon maaf Bapak atau Ibu ini. Anggi Permana dari Semindo Gemilang. Pertanyaannya adalah berapa komposisi dan standar clay dimasukkan ke mil? Apakah ini maksudnya hubungan dengan presentasi saya tadi, artinya di Kemil ini ada finish mill untuk bikin semen? Saya akan mencoba menjawab yang activated clay yang dimasukkan ke dalam finish mill ya, untuk dicampur dengan klinker, batu kapur, maupun gypsum. Jadi dari banyak penelitian pembuatan activated clay, kemudian untuk dijadikan campurkan dengan Portland semen, atau semennya kadang disebut sebagai limestone clay calcined cement, jadi LC3. Itu komposisinya adalah klinkernya 50%, jadi yang dulu maksimum diturunkan baru bisa sampai 75%, itu bisa diturunkan lagi menjadi hanya 50%, kemudian 30% activated clay, 15% batu kapur, seperti yang selama ini sudah kita masukkan, kita gunakan, kemudian 5% gypsum. Jadi sekali lagi, 50% klinker, 30% activated clay, 15% batu kapur, dan 5% gypsum. Itu kira-kira jawaban untuk pertanyaan pertama. Dalam hal ini yang dimaksud masukkan ke dalam mill adalah yang tadi sesuai dengan materi presentasi adalah activated clay. Nah, tapi kalau clay umum untuk dimasukkan di dalam mill untuk pembuatan klinker atau di dalam raw mill, kalau pengalaman kami sekitar tergantung kualitas SiO2, Al2O3 dan sebagainya, biasanya antara 12 sampai 14% umumnya demikian. Demikian Pak Anggi Permana, jawaban dari saya. Kemudian yang kedua dari Pak Yusuf Arfandi, Semen Gresik. Kapan pasar semen domestik pulih kembali atau bahkan meningkat? Mungkin sebetulnya ini menyimpang dari presentasi saya. Lebih tepat barangkali pertanyaan ini tadi ke Bapak Ketua Direktur ASI, ya. Tapi ya secara singkat saja, kalau saya sebagai yang pernah ikut sebagai pelaku di pabrik semen, ya kalau melihat kondisi saat ini, yang pertama ya tentu harus menunggu COVID ini, karena COVID-19 ini menyebabkan ya semua industri menurun, pembangunan menurun, pembangunan infrastruktur dan sebagainya, sehingga yang tadi disampaikan oleh Pak Widodo, terjadi penurunan yang sampai kalau di Jawa ini, kalau nggak salah tadi angkanya 13% lebih, ya. Kemudian ini
Yang pertanyaan kedua ini, berapa persen pemakaian clay tersebut diumpankan langsung ke semen mill? Saya kira pertanyaan ini tadi sudah saya jawab pada waktu saya menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu Anggi Permana tadi, ya, yaitu saya ulang lagi, 50% clinker, 30% activated clay, 15% batu kapur, kemudian 5% itu adalah gypsum. Itu yang digiling di dalam semen mill sehingga membentuk blended semen yang umumnya disebut sebagai LC3, limestone clay composite cement, calcined cement. Jadi barangkali pertanyaan pertama, mohon maaf, ini yang lebih tepat adalah Bapak Ketua ASI barangkali yang menjawab. Kemudian yang Pak Anton, itu ada yang pertanyaan yang Pak Jeffrey itu dengan nomor 1, apakah clay yang dipakai, clay yang sama dipakai di mobil? Mau dijawab. Oh ya. Yang pertama, apakah clay yang dipakai sama dengan yang di romil? Bisa sama atau tidak, Pak. Ya, jadi tergantung tadi. Memang selama ini kita kebanyakan hanya melakukan analisis itu adalah kadar kimianya. Sementara untuk activated clay ini ada persyaratan yang sangat mendasar, yaitu harus yang mengandung kaulinit, mineral kaulinit yang ada besaran tertentu. Makanya sebelum dilakukan percobaan atau sebagai activated clay terhadap sumber daya atau cadangan yang kita miliki, yang selama ini kita tambang kemudian kita pakai untuk di romil ditambur dengan batu kapur dan sebagainya untuk sebagai bahan baku, ya, sebagai bahan baku dan tambahan, itu kita teliti dulu, Pak, kandungan mineraloginya. Syukur kalau mineral kaulinitnya itu lebih besar dari 40%. Jadi percobaan-percobaan yang sudah berhasil di luar sana, ya, mengatakan lebih besar 40% kaulinitnya, mengandung 40% lebih mineral kaulinitnya. Bahkan nanti bisa diulangi lagi pertanyaan ini detailnya, karena pihak Tyson Group itu lebih rendah lagi hingga sampai sekitar 20%. Itu masih bisa dimanfaatkan clay tersebut sebagai activated clay. Jadi ini makin menambah besar potensi sumber daya clay yang bisa dipakai sebagai activated clay. Kalau kaulinit clay-nya cukup hanya 20%. Tapi dalam hal ini saya masih cenderung di angka 40%, ya, 40% mengandung kaulinit mineral. Kemudian ada beberapa petunjuk yang lain, kualitas kimianya SiO2, Fe ditambah Al2O3 ditambah Fe2O3 biasanya minimal harus 70%. Kemudian SO3-nya jangan lebih dari 1%. Informasi lain kita peroleh juga bahwa kandungan aluminanya harus cukup tinggi, Pak, lebih besar dari 18%. Itu kalau kita mau lebih detail lagi. Jadi tentunya clay yang benar-benar kandungan aluminanya secara kimiawi, Al2O3-nya akan lebih tinggi, ya, 18%. Itu akan lebih memungkinkan untuk jadikan activated clay. Jadi tadi kembali harus mineraloginya dulu, ya, mengandung kaulinit clay atau enggak, mengandung berapa puluh persen, semoga di atas 40%, itu bisa memenuhi untuk activated clay. Saya kira itu Pak Arief yang pertanyaan yang terlewat tadi. Baik, terima kasih Pak Anton atas jawaban. Saya lanjutkan, Pak, ya.
Silakan, Mbak. Ya, saya lanjutkan untuk Pak Yusron Agustin dari PT Semen Padang. Apa parameter yang harus diperhatikan agar proses penambahan clay efektif untuk menurunkan clinker factor-nya? Ya, dalam hubungannya dengan activated clay tadi adalah pozzolanic reactivity-nya dari activated clay tersebut, Pak. Ya. Jadi secara garis besar, secara singkat, saya sampaikan bahwa kalau kita mau melakukan atau mau uji coba menyiapkan activated clay, itu dari clay dari quarry kita atau dari lokasi lain, kemudian kita coba panaskan, ya setelah dipreparasi dan sebagainya, kemudian kita panaskan dengan biasanya temperaturnya bervariasi 600, 700, 800 dan sebagainya. Ya, kemudian itu hasilnya adalah activated clay. Ya. Nah, kemudian nanti kedua material tersebut baik yang masih asli dari lapangan maupun yang activated clay itu diteliti kandungan mineralnya dan sebagainya, kemudian uji pemanasan dan sebagainya. Itu khusus untuk activated dan clay dari alamnya. Nah, kalau ternyata tadi apa yang sudah saya sampaikan tadi activated clay-nya juga mengandung kaolinit clay yang cukup tinggi dan sebagainya, kemudian dia bisa dipakai sebagai activated clay, kemudian baru dilakukan uji dicampur dengan clinker dari Portland Semen untuk bagaimana reaksinya kalau dia dicampurkan sehingga tentu dengan komposisi yang tadi Pak, baiknya yang sudah 50% clinker factor dan 30% activated clay. Nah, kemudian dilakukan pengukuran, tentu ini sudah ranah orang di pabrik semen. Pengetahuan saya tidak mendalam ke sana. Tentu ada uji strength activity index dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira Jadi yang pertama kali pada waktu uji coba pembuatan activated clay diukur tadi pozzolanic reactivity-nya itu, Pak. Kalau itu tinggi, dicampur dengan clinker dari OPC, insya Allah akan berhasil. Dan di activated clay sendiri biasanya ya tadi ada kandungan mineralnya, kemudian kualitas kimia tadi yang sudah saya sebutkan. Ukuran butir tentu juga akan sangat berpengaruh terhadap pozzolanic activity dari bahan clay tersebut. Itu untuk Bapak Yusran Agustin, ya. Kemudian Bapak Muhammad Rizky, mahasiswa magang. Kenapa sifat material clay memiliki kecenderungan sticky ya, atau lengket? Ya memang clay itu sangat halus ukurannya. Bila terkena air mempunyai sifat lengket, ya karena satu butirnya sangat halus, kemudian mineral-mineralnya di dalamnya memang banyak sekali, terutama adalah kayak mineral kalau di situ dominan dari montmorillonite atau bentonite. Itu kalau mengandung banyak mineral, dominan mineral montmorillonite, dia akan mempunyai kecenderungan lengket. Tanah-tanah di sawah dan sebagainya itu banyak yang lengket dan sebagainya itu karena umumnya yang dominan adalah mineral montmorillonite-nya atau mineral untuk montmorillonite. Kemudian Ibu Monica Sherin
dari semen Batu Raja. Bagaimana cara menentukan semen yang bagus untuk membuat bangunan supaya kokoh? Mungkin nanti pertanyaan ini akan saya jawab tertulis karena bidang saya bukan ke sana. Background saya adalah pertambangan yang coba-coba masuk dikit ke pabrik-pabrik, ke bidang pabrik semen. Jadi nanti bersama tim saya kira akan saya jawab tertulis. Mohon maaf. Kemudian Bapak Haryono Isman, bagaimana cara agar dapat membuat klinker yang berstandar internasional agar dapat bersaing dengan perusahaan asing seperti Kons dan Singa Merah? Saya kira ini juga sama, bukan bidang saya, mohon maaf. Tapi kalau bagi saya pribadi ya, yang pengetahuan semennya sangat terbatas mengenai produksi semen, ya saya kira bahan baku yang bagus, yang memenuhi syarat, di sana ada syarat-syaratnya ya, kemudian proses yang bagus, insya Allah akan menghasilkan klinker yang bagus. Tapi ini juga akan saya jawab bersama tim secara tertulis. Kemudian Bapak Amrul Mustafa, sebelum dilakukan kalsinasi pada raw clay menjadi activated clay, apakah perlu dilakukan proses pengecilan ukuran? Ya, Pak Amrul, seperti material yang lain di dalam penelitian di laboratorium, semua mesti akan perlu dihaluskan ya, kemudian sesuai standar, sangat halus sekali. Seperti misalnya untuk masuk X-ray dan sebagainya ya, itu sangat halus sekali. Kemudian kalau tadi saya X-ray untuk proses kimia, kalau untuk kalsinasi ya kita utamanya adalah meneliti jenis mineralnya dulu ya, untuk dilakukan nanti sebelum dilakukan uji coba sebagai activated clay untuk dicampur dengan klinker untuk dicoba untuk diukur pozzolanic activity-nya. Jadi betul ukuran sangat halus, masing-masing laboratorium punya standar, cuma yang jelas sangat halus. Ya. Kemudian dari Siam Semen, how much the emission reduction after using activated clay? The reduction of emission based on several source of is around 25 or 27% will decrease the emission of CO2. Around 25 or up to 27%. Yeah. Reduction of emission. Oke, Bapak Ibu, berhubung waktunya terbatas, saya kira sampai pertanyaan dari Siam Semen dulu. Saya akhiri, nanti kita akan lanjutkan, kita jawab secara tertulis untuk dibagikan ke Bapak Ibu semua. Terima kasih.